Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur terdapat keberkahan. Saya punya pantun, boleh ya? Makan tape bareng temen. Campur uli dong, biar enak. Ini ACP kok tambah keren, programnya semakin banyak. Satu lagi, boleh ya? Jalan-jalan ke negeri Jerman, jangan lupa sarapan bubur. Di ACP program Ramadan, perkenankan saya bicara sahur. All leaders yang dirahmati Allah, kita semua sama-sama tahu amalan sunnah yang kita lakukan setiap hari di bulan Ramadan, yaitu santap sahur. Ulama bersepakat bahwa hukum makan sahur adalah sunnah, bukan wajib. Namun demikian, sesungguhnya keutamaan makan sahur sangat dahsyat. Apa saja keutamaan makan sahur itu sangat dahsyat? Kalau kita kembali lagi ke hadis yang di awal saya bacakan, tasahharu itu sebenarnya artinya makanlah kamu di waktu sahar. Di waktu sahar. Apa itu sahar? Sahar itu adalah waktu sekitar 20-30 menit menjelang azan subuh. Nah, segala aktivitas yang kita lakukan di waktu tersebut dinamakan sahur. Nah, jadi waktunya disebut sahar, dan segala aktivitas yang kita lakukan di dalamnya, baik itu makan, tilawah Quran, sholat, zikir, doa, itu disebut sahur. Jamak dari kata sahar adalah ashar. Jadi all leaders, kalau jam 2 dan jam 3 ada yang membangunkan sahur, kita bisa bilang belum, karena memang itu bukan waktu yang tepat untuk sahur. Seperti pengertian sahur tadi adalah segala aktivitas yang dilakukan di waktu sahar. Dan waktu jam 2, jam 3 itu bukan waktu sahar, itu waktu yang terlalu cepat ya. Jadi sunnahnya seperti hadis muttafaq alaih yang di awal saya bacakan, sunnahnya adalah makan di waktu sahar. Jadi kalau makan jam 2 atau jam 3 itu hukumnya sama saja dengan makan malam jam 10 atau jam 11 malam gitu. Mengapa Rasul kok kami harus makan menjelang subuh? Iya, Rasulullah bilang agar dapat barokah. Apa itu barokah? Barokah adalah ziyadatul khair, artinya bertambahnya manfaat atau kebaikan. Jadi manfaat yang kita dapat akan lebih banyak ketika kita makan di waktu sahur. Beda dengan kita makan jam 2 atau jam 3. Nanti panjangnya puasa kita, durasinya akan bertambah 1 atau 2 jam. Dari situ kita bisa mendapatkan banyak manfaat. Ada amalan dahsyat lain yang bisa kita lakukan, bisa kita kerjakan di waktu sahar. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran. Balasannya Masya Allah luar biasa. Ya, apakah itu? Balasannya surga yang paling indah. Tentu kita semua ingin mendapatkannya, bukan? Ya.
dalam Al-Quran surat ke-51. Untuk detailnya balasan dan amalannya ada di ayat 15 sampai 23. Ya, balasannya disebutkan oleh Allah di ayat ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air. Masya Allah. Ya, lalu innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Ingat tadi ayat tentang Ramadan di awal yang saya sebutkan. Tujuan berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Lalu apa balasannya orang bertakwa? Ini dia. Fi jannati wa uyun. Di taman-taman surga yang indah dan ada mata airnya. Masya Allah. Nah, itu balasannya. Lalu apa amalannya? Nah, ini penting banget our leaders. Di ayat di surat ke-51 ayat ke-18 amalannya yaitu wabil asharihum yastaghfirun, dan pada akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Masya Allah, itulah amalannya. Our leaders, ketika kita sudah mengetahui keutamaannya, maka kita sebaiknya membagi waktu sahar yang hanya sekitar 20-30 menit itu menjelang subuh, menjelang fajar, kita bagi dua. Sebaiknya ya, separuh buat makan, separuhnya buat istighfar. Mengingat betapa luar biasanya balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi disebutkan, Allah senantiasa mengamati di akhir sepertiga malam dan berkata kepada hambanya, hai hambaku, siapa yang memohon rahmat kepadaku, aku berikan. Yang meminta, aku kabulkan. Dan bila ada orang yang memohon ampun kepadaku, aku ampuni seketika dosa-dosanya. Masya Allah, itulah keutamaan-keutamaan di waktu sahar. Audiens sekalian, ketika kita sudah mengetahui keutamaan-keutamaan tersebut, sayang sekali jika kita tidak memanfaatkannya dengan baik. Apalagi bulan Ramadan hanya datang sekali dalam 1 tahun. Yuk kita maksimalkan waktu sahar ini dengan sangat baik. Di ayat tadi disebutkan wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu sepertiga malam, pada waktu malam-malam terakhir, mereka beristighfar. Mereka itu artinya sedikit atau banyak? Nah, banyak. Maka dari itu alangkah baiknya kita mengajak anggota keluarga kita sama-sama beristighfar di waktu sahar. Alangkah indahnya jika setiap anggota keluarga bisa memahami dan bisa mengamalkan ini semua. Masya Allah, auditors, semoga kita termasuk yang demikian ya. Baiklah, demikian sharing dari saya seputar sahur. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.